Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali kita berkumpul di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kalau kita boleh ada pagi hari ini, kalau kita boleh sehat, kita boleh kuat, semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita mau lebih mengenal lagi kebaikan Tuhan, kita mau lebih mengenal lagi kasih Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih lagi kita mau katakan, bila ku lihat mata-Mu Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Amin Tuhan. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan, atas berkat-Mu pagi hari ini, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu saja Tuhan. Biar Tuhan pujian penyembahan kami dapat menjadi suatu berbau harum bagi pekerjaan tempat ini. Nama Tuhan saja dipuji dan memuliakan. Kami mau bersatu hati, kami mau tengking patahkan penghulu penuh di udara, kuasa-kuasa gelap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tempat ini. Hanya lawatan Tuhan saja yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari mungkin sedang dalam perjalanan. Kau tetap sertai mereka, lindungi mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat. Sehingga bersama-sama dengan kami mereka dapat memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Boleh berikan salam sambil kita mau katakan Allah kita dahsyat. Amin, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang hebat. Amin, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, amin. Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat. Amin. Pagi hari ini saya rindu untuk mengalami lawatan Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara yang rindu mengalami lawatan Tuhan boleh angkat tangan. Amin. Kita mau nyalakan api kita agar Roh Kudus hadir di tempat ini, lawatan Allah terjadi. Amin. Kalau yang nggak kuat berdiri boleh dipersilakan duduk. Amin. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Amin. Kita mau nyalakan api kita. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi.
naikkan pujian mujizat terjadi. Menggali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Amin. Haleluya. Mau nyalakan api kita terus saudara-saudara? Amin. Pagi hari ini saya rindu untuk menyanyikan lagu-lagu Pantekosta lama, biar lewat lagu ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ku menang
puji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi dengan firman Tuhan. Biar firman itu selalu ada di hati kita, tumbuh, berbuah, dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Terlebih orang-orang yang belum mengenal Tuhan, lewat kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini, nama Tuhan dipuji memuliakan. Banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu bersama kami. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Lebih lagi katakan, hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Amin. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih
jiwaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala dan doa untuk firman Bapak Bambang. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau, bahwa dalam setiap pergumulan kesesakan kehidupan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau keluarkan kami sebagai pemenang. Kami bersyukur pagi ini kami boleh ada. Kembali kami mau menikmati berkat firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau beracara kepada setiap pribadi yang datang pagi hari ini. Sehingga firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Menguatkan, memampukan, menyembuhkan, menghiburkan kami. Amin. Kami percaya Engkau sedang beracara dalam hati kami. Mari Roh Kudus pimpin dari awal firman Tuhan disampaikan sampai akhirnya ada berkat yang indah Engkau sediakan. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap segala waktu dan kesempatan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, awal firman Tuhan pagi hari ini saya mau bercerita sedikit curhat Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih mungkin 2 tahun lalu kedua anak kami yang pria itu atau laki-laki itu dapat berkat sepeda Bapak Ibu Saudara. Dari seorang anak Tuhan. Sampai berjalannya waktu tidak bisa naik sepeda Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir aduh ini anak-anak cowok ora iso numpak pit piye ini. Ketika satu saat sepeda itu dibiarkan sehingga boleh dibilang mendekati mungkin tidak bisa digunakan. Satu saat dikirimlah oleh seorang bapak tak beneri. Beni Songgo belajar. Singkat cerita 2 minggu 3 minggu raiso Bapak Ibu Saudara naik sepeda. Satu saat malam saya lihat yang handsome langsung bisa, senang sekali. Senang dia keliling senang. Tinggal giliran yang kecil yang badannya agak subur. Dia nangis Bapak Ibu Saudara. Aku enggak bisa naik sepeda katanya gitu. Ayo ajarin. Saya ajarin dorong dari belakang ya kelamaan ya pegel juga. Karena begitu miring ke kiri ban yang serepnya itu meleot. Karena badannya mungkin yang terlalu besar. Nanti minta Kak Safwan apa Kak Yosa. Mereka pun mencoba. Ora iso-iso Bapak Ibu Saudara. Satu saat satu ketika dia nangis. Dengan wajah yang kemeringat. Pipinya merah-merah sambil menggeh-menggeh, kapan aku bisa naik sepeda katanya gitu. Singkat cerita ternyata 3 hari yang lalu dia bisa Bapak Ibu Saudara. Wah senangnya minta ampun.
senangnya minta ampun. Lalu saya terpikir Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk naik sepeda itu dibutuhkan satu keseimbangan. Betul? Dalam hidup kita pun dibutuhkan satu keseimbangan antara hidup jasmani kita, antara hidup bersosialisasi kita, antara hidup kerohanian kita, itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang itu tidak akan berjalan baik-baik saja. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara, di sisi lain kita harus memberi waktu untuk keluarga. Itu sudah pasti. Sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga harus punya waktu untuk keluarga. Di sisi lain dituntut kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat, setiap waktu. Itu pun harus menjadi beban pikiran hidup kita, bukan? Di sisi lain datang ke gereja juga ada tuntutan-tuntutan firman Tuhan yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang sadar betul karena hidup ini kemurahan Tuhan. Sudah 3 hal yang saya sebutkan. Masih banyak lagi. Terkadang situasi dan keadaan seperti itu membuat kita capek, lelah. Secara fisik ini, secara mental, bahkan secara batin. Tidak dipungkiri itu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya rindu. Kita akan belajar bersama-sama menyeimbangkan. Sehingga antara untuk keluarga, antara untuk pribadi kita, antara untuk kita melayani Tuhan, itu bisa berjalan bersama-sama. Amin. Alangkah indahnya Bapak Ibu Saudara, kita punya waktu prioritas untuk melayani Tuhan. Dan kita pun punya waktu untuk keluarga. Dan kita pun punya waktu untuk bekerja. Rasa lelah, rasa capek itu saya bisa bayangkan. Apa yang dialami oleh anak saya yang bungsu itu. Kemeringet, wes badannya kayak gitu. Wabang ireng, menggeh-menggeh sambil nangis. Saya terbayang ternyata dengan adanya tidak keseimbangan itu merupakan satu masalah buat anak saya itu. Hal yang sama juga dalam hidup kita. Kalau tidak seimbang, masalah itu seolah-olah menekan, menghimpit, membuat kita tidak jarang walaupun seorang pria menangis. Ada seorang pria tidak pernah menangis, kalau ibu-ibu sih ya sudah lumrah. Kalau ibu-ibu sudah lumrah. Tetapi sangat mendalam kalau kita melihat seorang pria yang menangis. Matanya berkaca-kaca, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Itu satu tanda beratnya perjuangan yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita akan menyikapi itu dengan keseimbangan. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada 3 tip praktis untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan kekristenan. Saat kita lelah, saat kita capek dalam banyak aspek hidup kita, ada janji Tuhan yang dikatakan dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Ini satu ayat yang tidak asing tetapi kita akan baca ayat ini bersama-sama secara kompak dan jelas. Matius 11 ayatnya yang ke-28. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Silakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati. Keseimbangan dalam hidup Kristen bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi. Melainkan sesuatu yang harus kita usahakan dengan bijaksana.
harus diusahakan dengan bijaksana. Berbicara mengenai bijaksana, saya sudah sampaikan kepada kita semua yang ada pada pagi hari ini. Tetapi mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita mengusahakan itu karena tidak otomatis. Seperti anak saya yang bungsu itu, dia berusaha, dia coba. Tanpa sepengetahuan kita, kadang-kadang dia coba dan coba dan coba. Dan akhirnya, pada akhirnya dia bisa, dan sekarang saya sedikit khawatir. Kemarin keluar naik sepeda. Saya berpikir, aduh kamu tuh kok naik sepeda sendirian. Saya berpikirnya, waduh nanti naik kesasar apa bagaimana, karena anak ini tidak pernah keluar. Tetapi intinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keseimbangan dalam hidup kekristenan bukanlah suatu yang otomatis terjadi, melainkan sesuatu yang harus kita usahakan dengan bijaksana. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 tadi dikatakan mengingatkan kita bahwa hidup dalam kasih dan kehendak Tuhan membawa kedamaian dan keseimbangan. Kunci dan intinya kita harus hidup dalam kasih dan kehendak Tuhan. Dalam kasih dan kehendak Tuhan. Dikatakan di situ dengan jelas kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Tentunya saya tidak mau jelaskan apa itu kasih. Kasih yang seperti Yesus punya. Aku mengasihi, kalau kamu mengasihi aku, itu bukan yang Yesus punya. Walaupun kamu berdosa, walaupun kamu banyak sekali kesalahan, kekeliruan dan seterusnya. Tetapi Tuhan tidak bisa memungkiri dirinya bahwa dia harus tetap mengasihi. Kasih yang tidak menuntut balasan, Bapak Ibu Saudara. Kowe baik mbek aku ya aku baik mbek kamu. Kamu jahat ya aku, itu bukan kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa keseimbangan adalah kunci untuk menjalani kehidupan Kristen yang sehat dan penuh makna. Sangat senangnya saya lihat. Sangat gembiranya, dengan bangganya dia berkata, aku wis iso numpak pit. Buat kita yang sudah tahu melakukan banyak hal, itu hal kecil Bapak Ibu Saudara. Tetapi buat anak kecil yang sedang berusaha, itu sesuatu hal yang luar biasa. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa menseimbangkan hidup ini antara hidup kita sebagai orang tua, hidup ada di dunia ini, menjalankan banyak hal dan menjalankan pelayanan kita dengan tepat dan baik, itu akan membuat kita bangga, membuat kita tenang, membuat kita lega. Tidak ada sedikit pun takaran yang melenceng Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan kita hidup dengan teratur dan damai seperti tertulis dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ketika kita belajar menyeimbangkan waktu, energi dan prioritas kita, kita akan merasakan sukacita yang sejati dan hidup yang lebih bermakna.
Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika kita bisa menjalani hidup tanpa merasa terlalu lelah, tanpa kehilangan waktu berkualitas bersama keluarga dan tetap setia melayani Tuhan. Keseimbangan dikatakan bukan berarti membagi waktu secara sempurna untuk segala hal, tetapi memastikan bahwa setiap bagian hidup kita anak-anak Tuhan terintegrasi dalam kehendak Tuhan. Apa maksudnya terintegrasi Bapak Ibu Saudara? Di sini saya memberikan satu pengertian, terintegrasi adalah tergabung menyatu atau menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks yang lebih luas, terintegrasi bisa merujuk pada berbagai komponen atau sistem yang berbeda yang bekerja bersama secara harmonis dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Dunia, kebahagiaan kita dapat dan surga yang kekal itu kita dapat. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seperti kemarin saya sampaikan, aman dunia dan, masih ada yang ingat? Aman dunia dan akhirat. Dunia berkat kita dapat, surgawi juga kita dapat. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Dikatakan dengan jelas, saya ulangi lagi. Keseimbangan bukan berarti membagi waktu secara sempurna untuk segala hal. Tetapi memastikan bahwa setiap bagian hidup kita orang percaya terintegrasi dalam kehendak Tuhan. Dibutuhkan kebijaksanaan. Dibutuhkan satu kearifan Bapak Ibu Saudara. Dengan keseimbangan yang benar, dengan keseimbangan yang benar, kita orang percaya akan merasa lebih damai, memiliki hubungan yang lebih erat dengan Tuhan dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Seperti pemimpin pujian tadi katakan. Mampu berfungsi dimanapun dengan baik. Sedikit lagi cerita. Waktu saya jalan pagi dengan bapak-bapak yang setia kasih semangat, ayo jalan pagi. Pulang anak saya itu dapat oleh-oleh layangan Bapak Ibu Saudara. Layangan, singkat cerita layangan itu karena saya sedikit lelah, udah tak taruh dulu. Tapi saya sudah ngomong, tuh dikasih oleh-oleh layangan. Siapa Pi? Ada, nanti kamu bilang ya terima kasih. Kasih layangan. Singkat cerita sorenya saya lihat sudah dibuat. Tapi tidak jalan-jalan layangan itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata ngikatnya itu keliru. Karena dia tidak tahu ngikat. Saya coba ikat juga. Tidak tahu tali gocinya. Karena sudah lama tidak ngikat. Orang mabur-mabur dia udah keliling. Tidak bisa terbang. Ternyata itu harus seimbang juga Bapak Ibu Saudara. Layangan itu tali gocinya harus seimbang. Dalam hidup kita, dengan kebijaksanaan dari Tuhan, yang terus dan terus harus kita usahakan, kita perjuangkan. Itu akan membuat kita aman. Itu akan membuat kita bahagia. Dalam tubuh ini pun kita akan merasa nyaman, rileks, dan enak. Keseimbangan bukan berarti membagi waktu secara sempurna untuk segala hal. Perhatikan. Tetapi memastikan bahwa setiap bagian hidup kita terintegrasi dalam kehendak Tuhan. Untuk langkah memastikan Bapak Ibu Saudara dibutuhkan satu kedekatan dengan sang sumber hikmat itu. Yaitu Tuhan Yesus. Alangkah indahnya
prioritas utama kita adalah ambil waktu bersama dengan Tuhan. Tidak wis nanti nek wis lego gaweane, wis nanti nek wis lego sak kabehe gek sembayang. Itu turahan Bapak Ibu Saudara. Yo nek lego, nek enggak, wong bicara kerjaan hari-hari itu nek dirasak-rasake pirang-pirang tahun ora rampung-rampung. Betul enggak? Betul? Rasake ora rampung. Oh, padahal nanti mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu prioritas. Saya yakin, saya percaya dengan waktu prioritas untuk Tuhan, kita akan dimampukan dan kita akan mendapatkan kelegaan. Berikut adalah 3 tips praktis untuk membantu kita orang percaya untuk mencapainya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu prioritaskan hubungan kita orang percaya dengan Tuhan. Hubungan Anda Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Dasar dari keseimbangan hidup Kristen adalah hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ada apa saja bengoke karo Tuhan. Mau situasi apa saja, sukacita, diberkati, untung besar, untung kecil, ora ono untunge. Berseru kepada Tuhan. Alangkah tidak adilnya Bapak Ibu Saudara, saat kita aman-aman sejahtera dalam kehidupan pribadi kita lupa Tuhan. Nek ono susah wae baru. Tetapi mari pagi hari ini, untuk supaya kita mencapai satu keseimbangan. Dengan keseimbangan itu kita akan dapat memperoleh kekuatan dan kemampuan menjalani hidup ini. Prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Selalu dan selalu datanglah di kaki Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat yang dewasa di GBD Iberia Wiradesa mungkin di hati berkata, wes ora usah diajari, wes tak lakok kayak itu, wes tak kerja kayak itu. Tetapi bukankah firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, seluruh Bapak Ibu Saudara setiap paginya selalu berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dari firman Tuhan ini mengajak kita masuk lebih dalam lagi untuk supaya memang benar-benar hati, jiwa, tubuh ini masuk ke dalamnya. Tidak hanya sekedar Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya wis. Saya berkata sebagai hamba Tuhan. Bila kita mau belajar dari hari kepada hari. Dampak yang luar biasa Bapak Ibu Saudara akan rasakan. Sak susah-susai, sak berat-beratnya perjuangan kita dalam banyak hal. Dikatakan Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, belajar mengelola waktu dengan bijaksana. Buatlah jadwal yang realistis dan masukkan waktu untuk pekerjaan, keluarga, istirahat, dan pelayanan. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan ayat ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang, tetap
tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di kaum pria, hamba Tuhan muda menyampaikan bahwa ada waktu. Waktu itu sangat berharga. Yo nek waktunya istirahat, istirahat, amin. Ojo nggo nonton TV. Apa meneh saiki? HP dan lain boleh, nonton berita boleh. Tetapi jangan sampai waktu kita itu yang harusnya untuk istirahat, kita pakai untuk itu. Coba deh adakan satu perbedaan. Kita tidur terlalu larut, paginya bangunnya enak tidak? Tidak enak. Sendase mumet, apa meneh? Gitoke bengel-bengel. Apa? Angop-angop. Dan seterusnya, dan seterusnya. Buatlah jadwal yang realistis dan masukkan waktu untuk pekerjaan, keluarga, istirahat, dan pelayanan. Termasuk di dalamnya bahwa ibu saudara, kita harus tahu betul waktunya untuk Tuhan. Yone iso ojo nggo ngejim. Waktunya untuk Tuhan untuk kerja. Waktunya Tuhan untuk buka toko. Yakin Bapak Ibu Saudara, berkat itu yang ngatur Tuhan. Coba deh, ayo kita coba. Berkat itu pasti akan sampai kepada kita saat kita memprioritaskan Tuhan. Yang ketiga, rawat tubuh dan pikiran kita. Rawat tubuh dan pikiran Anda. Dikatakan keseimbangan hidup Kristen mencakup perawatan tubuh dan pikiran kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Katakan amin. Baca 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Pastikan kita memiliki waktu istirahat yang cukup. Makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Amin. Harus olahraga Bapak Ibu Saudara. Raketung melaku ping 10 ning lapangan Kemplong. Ibu-ibu, bapak-bapak olahraga. Oh, amin. Kalau opungnya Talita olahraganya di pasar pagi-pagi udah jalan keliling. Kalau diukur mungkin dari Wiradesa ke Pekalongan ya seharian itu. Oke Bapak Ibu Saudara, jadi rawat tubuh dan pikiran kita. Merawat tubuh satu tanda bahwa menghargai ciptaan Tuhan. Amin. Jangan pernah sia-siakan tubuh ini Bapak Ibu Saudara. Walaupun keadaan lahiriahnya ya enggak mancung-mancung amat. Tetapi itu berkat Tuhan. Amin. Jalani itu, kerjakan itu, dan syukuri itu. Di sini saya menulis Bapak Ibu Saudara, ambil waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat kita orang percaya rileks. Seperti berjalan-jalan di alam atau berbincang dengan sahabat. Waktu-waktu ini perlu Bapak Ibu Saudara, asal pada porsinya. Asal pada porsinya. Mentang-mentang ada anjuran ngobrol berbicara dengan sahabat. Itu loh pendetanya sik ngomong. Aku tak ketemu sahabat sik. Hurung jangan, hurung liwet. Anak bojone lah itu ya
Keliru juga Bapak Ibu Saudara ya. Masing-masing harus pada porsinya. Ingatlah bahwa perawatan diri adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jangan pernah kita ini berkata, wes gampang, aku iso ngerjake 10 kerjaan sekaligus. Seperti yang dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, mulailah langkah pertama hari ini, periksa jadwal kita, luangkan waktu khusus untuk Tuhan dan pastikan kita merawat tubuh sebagai anugerah dari Tuhan. Ingatlah bahwa keseimbangan adalah proses, bukan tujuan akhir. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-23. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 27, kita baca sama-sama ya. Mazmur 27 ayatnya yang Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Hitungan ketiga, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dikatakan dengan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, keseimbangan sejati akan tercapai. Hidup yang seimbang membawa sukacita, kedamaian, dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mulai dari sekarang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya rindu nyanyikan pujian. Ini bukan pujian penyembahan, tetapi satu ajakan. Saat kita merasa lelah, saat kita merasa capek dalam banyak aspek hidup ini, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Kita belajar bersama-sama. Saya kira lagu ini adalah lagu yang lama, tetapi mungkin karena lama tidak dinyanyikan, kita sedikit lupa. Saya minta tolong bantuannya Bapak Christian. Oke. Nanti kalau kita sudah lancar bisa, boleh sambil bergoyang. Ambil tepuk tangan. Haleluya. Berkas melanggar hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum
Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah. Amin. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih. Saat kita letih, saat kita lesu, karena tidak ada keseimbangan, ingat berkat Tuhan. Satu persatu Bapak Ibu Saudara boleh ingat dan mulai menghitungnya. Kita akan terhibur, kita akan mendapatkan kekuatan dari situ. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Berbicara mengenai berkat-berkat-Mu Tuhan secara jasmani maupun rohani. Tidak bisa kami mengukurnya Tuhan. Oleh sebab itu menjadi doa kami pagi hari ini. Tidak hanya kami melihat perjuangan kami yang seolah-olah berat. Tetapi kami boleh merenungkan bagaimana berkat Tuhan sampai ke dalam hidup kami. Sampai dalam kehidupan keluarga kami. Sampai dalam kehidupan usaha dan pekerjaan kami. Ajar terus kami melihat itu Tuhan. Sehingga senantiasa ucapan syukur dan terima kasih yang senantiasa keluar dari mulut kami. Sedikit pun tidak ada sungutan, sedikit pun tidak ada keraguan dalam pengiringan kami. Tetapi kami boleh melihat kasih Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Sebentar kami mau melakukan firman-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk menyalurkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kalau kita sudah diberkati dengan berkat firman Tuhan, terlebih berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tiba saatnya kita akan memberikan berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya rindu menyanyikan lagu Hari yang Terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Saya semuanya berdiri. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di
bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Biar apa menjadi korban persembahan kami Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan tempat ini. Nama Tuhan saja yang dipuji memuliakan. Kami juga berdoa Engkau yang berkati kami, tangan-tangan yang sudah terulur. Dan juga mungkin ada saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini belum dapat memberi. Engkau juga berkati mereka berlimpah-limpah sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama kami memberikan korban persembahan bagi pekerjaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah karena di tempat lain orang sulit beribadah. Jadi waktu yang Tuhan berikan kita berguna sebaik mungkin dalam ibadah. Sungguh-sungguhlah beribadah. Kita bersyukur, berterima kasih pada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang keseimbangan. Keseimbangan itu penting sekali ya. Kalau kita jalan kehilangan keseimbangan bisa jatuh saudara. Ya. Tadi ada 3 tip supaya saudara bisa punya keseimbangan. Boleh tes sebentar ya. Yang pertama tadi apa? Prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, mengelola waktu dengan bijaksana. Yang keempat, rawat dan pikiran. Ya 100 nilainya. Supaya kita semua dapat tangkap pesan ini 3 kunci aja lakukan. Saudara akan jadi orang Kristen yang luar biasa. Yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Di keluarga pun gak ada masalah kalau kita bisa ngatur waktu dengan baik. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Dan untuk pengumuman, sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau Bapak Ibu yang punya putra putri usia sekolah minggu, bawalah mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terus hari Senin ganjil tidak ada pos ke sesi. Ini minggu ketiga Pak ya. Ada doa guru sekolah minggu mulai jam 6 sore nanti sore ya. Jadi minggu sore ini ada doa guru sekolah minggu jam 6 sore. Terus Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Rabu ibadah umum jam 5 sore. Kamis ada doa puasa. Bapak Ibu yang mau ikut doa bisa hadir di gereja jam 12 siang. Hari Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Kemarin dia sudah fellowship bersama di kajian, ya luar biasa. Lawatan Tuhan terjadi, ada jiwa baru yang bertobat, nama Tuhan dipermuliakan. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore dan minggu pagi kita kembali dalam ibadah raya jam 6 pagi. Setiap pagi ada doa pagi mulai jam 5 sampai jam 6 pagi. Mari yang mau ikut doa pagi bisa hadir di gereja. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Ada pengumuman lain? Kalau tidak ada, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyi pujian besar dan ajaiblah karyamu. Nanti kami undang Bapak Trio akan berdoa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Katakan Raja segala raja, Raja segala raja, yang Maha Kuasa, mulyana. Katakan besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Amin, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulyana. Layaklah segala bangsa memuji Tuhan, layaklah segala bangsa
Haleluya. Kami kembali naikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Buat segala kasih dan kemurahan-Mu. Buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah pagi raya ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya ibadah pada pagi hari ini ibadah yang diberkati ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, pada pagi hari ini Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Amin. Dan kami yakin dan percaya Engkau sedang bekerja seturut kehendak kerelaan-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan ajarkan kami untuk senantiasa meluangkan waktu kami. Untuk kami semakin dekat dan melekat hanya kepada Engkau. Untuk kami senantiasa bersyukur dan bersandar hanya kepada-Mu. Karena Engkaulah kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya pada pagi hari ini ada berkat damai sejahtera, sukacita melimpah atas kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami tidak kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, karena kami yakin penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang kasihi Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus serta penghiburan dan kekuatan, kemampuan dari Allah, Roh Kudus yang akan membuat kita mampu menseimbangkan dalam hidup ini. Ucapan berkat ini disampaikan dari sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya kau bergerak